Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. For all workers and volunteers, we will have our worker prayer meeting on Saturday, 2nd March 2024 at 12 p.m. It will be held at ECL North Coburg. Let's unite in prayer and vision. 2024 Easter Camp will be held at Allenby Camp from Friday 29th of March to Monday 1st of April 2024. Costs will be $200 for adults and $145 for children above 3 years old. Fees will cover accommodation, meals, and activities. Looking forward to having you all. Exciting news! Now you can give your regular or special offering online. There is a QR code available on the offering envelope. Thus, give according to what God put in your heart, as He loves a cheerful giver. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Walaupun mungkin Tuhan, minggu ini cuaca kurang baik ya Tuhan, tapi kami sangat yakin dan percaya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada bagi kami, bagi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan kami berdoa, mungkin masih ada jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau sertai, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Itu juga Tuhan dalam berjalannya acara ibadah kami ini Tuhan, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi anak-anak-Mu, hamba-Mu telah mengambil bagian di dalamnya, terus juga Engkau pakai, Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami telah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah siap untuk memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut pujian kita yang berkata, tak usah aku takut.
kita sudah punya pasangan, kita punya istri dan anak. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sangat kita cintai itulah yang melukai hati kita. Bahkan mereka gak mengerti kita 100% Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini kita mau katakan bahwa hanya Tuhan yang mengerti hati kita. Hanya Tuhan yang mengenal kita lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, supaya firman yang kita dengar bisa terus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, memperkuat kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa seperti rusa yang haus. Haleluya Yesus. Seperti
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Anda berada, puji Tuhan. Hari ini saya Reza Bukan, boleh melayani Bapak Ibu dalam ibadah kedua di GBI Ensemble. Dan sebelum kita mulai dengan firman, terima kasih buat tim Praise and Worship. Dan sekarang saatnya kita berdoa dahulu. Bapak, terima kasih, mengucap syukur Bapak atas segala hari, setiap hari yang boleh Engkau adakan buat setiap daripada kami. Kami percaya Engkau terus berdaulat dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu Bapak. Roh Kudus, terobosi hati kami, koreksi kami, tegur kami, terutama ubah hati kami. Biar hati kami terus terfokus dan terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Bapa bahwa kami butuh firman-Mu. Kami butuh kekuatan yang daripada-Mu. Biar firman-Mu yang akan menuntun kami, memimpin kami, dan juga mengarahkan kami, sehingga kami boleh dapat memperoleh hikmat yang daripada-Mu, langsung daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Yes, puji Tuhan. Saya percaya sukacita dan damai sejahtera ada selalu bersama dengan kita. Amin. Ya. Baik, kita akan membaca untuk firman kita di hari ini, di minggu ini adalah dari Amsal 29 ayat 15 sampai dengan 19. Silakan dibuka di handphone atau di Alkitab ya. Di Amsal 29 ayat 15 sampai dengan 19. Kita akan baca bersama-sama. Saya di sini, Anda di sana maksudnya ya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambah pula lah pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Wow, amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk judul firman yang akan saya bagikan, kalau memang Bapak sangat mengharapkan judul ya, temanya yaitu bagaimana tongkat dan didikan yang membawa sukacita. Yes. Bapak Ibu, zaman yang semakin gelap, semakin keras, semakin aneh saya bilang ya. Tidak banyak orang yang menerima kritikan sekarang ini. Yes, tidak banyak orang yang menerima teguran. Dikritik, marah. Wah, ditegur, emosi. Ya kan? Ayo, pasti pernah merasakan kan di sekitar kita, atau bahkan malah kita yang seperti itu. Yes. Saya melihat bagaimana semakin kesini semakin tipis kesadaran diri kita untuk menerima kebenaran. Kenapa Bapak Ibu? Ya itulah dia, sistem dunia, ya kan, arus dunia yang membuat kita seperti itu, yang membuat kita jadi semakin nggak sadar ternyata kebenaran itu lebih berharga, ya kan? Daripada sekedar apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di bumi. Itu dia. Dan gak sedikit orang yang banyak tersinggung karena kritikan, karena teguran. Ya kan? Kita lihat sekarang, waktu kemarin pemilu, padahal gak saling kenal, ya kan? Lewat media sosial, tergesek sedikit, terpancing sedikit, ya kan? Terkritik sedikit, kena omongan sedikit, langsung emosi. Wah, luar biasa saya bilang. Ini memang dunia semakin gila, semakin aneh. Makanya kita perlu yang namanya tongkat dan didikan Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa banyak orang yang tidak mau terima kritikan, tidak mau terima teguran, ya kan? Tidak sadar, ya, tidak mau menerima masukan. Tersinggung, gampang emosi. Apa dibilang sumbunya pendek? Wah, itu dikarenakan sekarang ini ya, orang-orang tersebut, apa kita ini tidak memandang teguran, kritikan secara positif. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kondisi, setiap situasi itu dapat menegur kita,
Dan hanya Allah, hanya Tuhan yang dapat dan sangat bisa menegur kita dengan tongkatnya yang ajaib dan didikan firman-Nya yang hidup, yang dapat mengubahkan setiap daripada kita. Ada amin? Yes, hanya Tuhan Bapak Ibu. Dan kalau sudah Tuhan yang bertindak, mau nggak mau harus dijalani, mau nggak mau harus diterima. Nah, itu kerennya Tuhan kita. Dia dapat berbicara lewat banyak cara, berjuta-juta cara. Nah, kita harus punya pemikiran, punya pemahaman bahwa setiap didikan, setiap teguran, kritikan itu berguna buat setiap daripada kita. Ya. Di ayat 1 dikatakan anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Maksudnya apa? Anak yang tidak menerima didikan, tidak terima ajaran, ya, tidak terima tongkat, itu akan mempermalukan. Bukan mempermalukan kita saja, tapi mempermalukan Tuhan kita. Karena kita adalah kita yang terbuka Bapak Ibu. Nah, tongkat, didikan, dan teguran hanya dapat disikapi dengan kerendahan hati. Nggak ada lain. Itulah, ya, kita harus benar-benar mencontoh karakternya Tuhan, meneladani apa yang menjadi karakternya Tuhan, karakternya Kristus. Salah satunya itu apa? Rendah hati. Dengan rendah hati kita akan bisa menerima yang namanya tongkat, didikan, dan juga teguran. Bapak Ibu terkasih, sebuah didikan atau teguran akan menjadi sia-sia kalau tidak diresponi dengan benar. Ya, saya percaya situasi dapat menegur kita, keadaan dapat mengkritik kita, dan kita harus bisa membuka mata itu Bapak Ibu. Jangan hanya kita percaya dengan selfness kita, dengan keegoisan kita, sehingga kita terjatuh. Kita tidak bisa ingat, kita itu tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Ya, sebaik-baiknya boleh kita melangkah, tapi tetap kita harus membuka telinga kita, membuka mata kita untuk setiap teguran, setiap kritikan yang ada. Ya. Yang membangun diambil. Kalau yang memang menjatuhkan, ya lupakan saja, nggak perlu diresponi dengan emosi, ya kan? Dengan marah-marah, tidak perlu. Jadi, di dalam kerendahan hatilah kita dapat memiliki kekuatan besar. Yaitu dengan kerendahan hati ya, untuk menerima didikan, menerima teguran, menerima tongkat itu, ajaran itu, yaitu yang pertama, mempertimbangkan masukan. Dengan adanya kerendahan hati, kita jadi mendengar masukan yang ada, masukan yang boleh masuk, ya, disaring, ya, kemudian dibawa dalam doa. Apakah ini benar teguran Tuhan atau ini benar kritikan Tuhan, ya? Maka Tuhan sendiri akan menyingkapinya. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Nggak usah terlalu tipis, nggak perlu terlalu pendek sumbunya. Mendengar teguran, kritikan langsung marah, ya. Mendengar kritikan, teguran langsung kayaknya, wah, berarti lu musuh gue. Ingat, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai apa aja untuk memberikan didikan dan juga tegurannya Bapak Ibu. Ya. Dengan kerendahan hati kita dapat mempertimbangkan masukan-masukan. Yang kedua, kritik yang diberikan bisa mengintrospeksi diri kita. Yes. Kita kadang kalau melihat diri kita masih melihat yang bagus-bagusnya aja. Jujur, ya. Kita melihat di kaca pasti kita melihat yang bagus-bagusnya aja. Kita nggak pernah melihat yang jelekan kita, betul? Yang kejelekan kita pasti kita lupakan. Atau kita nggak masukkan dalam diri kita, nggak, pasti yang bagus-bagus saja, ya. Saya begitu, wah, saya mukanya agak tirus, kacamata saya bagus, baju saya bagus, ya kan, saya nggak begitu pendek, ya kan, semuanya dialihkan dengan yang bagus. Padahal tubuh saya agak obesitas, ya kan, mungkin kemudian apalagi saya orangnya keringetan, ya kan, sesuatu hal yang mungkin tidak bagus, tidak menjadi perhitungan kita. Tapi dengan kerendahan hati kita bisa mengintrospeksi diri. Ya, jadinya kita nggak punya alasan-alasan. Ah,
saya gendut, tapi saya banyak disukai cewek kok. Wah, introspeksi diri nggak seperti itu Bapak Ibu. Mengintrospeksi diri berarti kita tahu apa kekurangan kita dan kita mau merubahnya. Misalnya, oh saya pelit, berarti saya harus berubah. Saya harus bisa menjadi orang yang lebih memberi daripada menerima, ya kan? Introspeksi diri. Oh, saya orangnya emosian. Setiap ada istri saya ngomong, saya marah. Istri saya ngomong, saya marah. Padahal nawarin teh. Pi, mau teh. Apaan sih kamu? Nah, harus dirubah. Ya kan? Harus dirubah. Buat istri-istri juga nih. Buat ibu-ibu juga. Jangan asal bapaknya pulang, langsung. Mana Pi? Dari mana Pi? Sama siapa Pi? Wah, luar biasa. Memang ibu-ibu sekarang, dari ibu rumah tangga, sekarang jabatannya berubah. Atau punya pekerjaan baru, yaitu apa? Pekerjaan jaksa. Wah, apa itu? Menuntut. Dari mana Pi? Kok kamu ngapain saya sih? Kok kamu gitu sih? Ya, harus ada perubahan, harus ada introspeksi diri. Ya, bapak-bapak juga ingat, kasihilah istrimu dalam apapun, keadaan apapun sekarang ini, ya kan? Walaupun daster belel sini, belel situ, ya kan? Rambut cepol sini, cepol situ, ya kan? Bau tangan, bau minyak bawang merah, ya. Mulai bau minyak angin. Nah, kasihilah, mulai introspeksi diri, ya, menjadi suami yang benar-benar mengasihi istri. Ibu-ibu juga gitu, istri-istri, mulai introspeksi diri, ya. Saya juga merasa di umur 40 ke atas ini kok mulai menyukai minyak angin. Ya mungkin dulu pas muda parfum, ya kan, kemana-mana. Kalau sekarang mungkin minyak angin di mana-mana. Nah, ibu-ibu juga harus gitu. Istri-istri juga harus tetap menghormati suaminya, harus tetap mengasihi suami-suaminya. Jangan ada yang lama-lama itu harus dihilangkan, harus dirubah. Introspeksi diri, ya. Kemudian di dalam kerendahan hati yang ketiga, kita akan melakukan perubahan untuk menghasilkan umat percaya. Yes, yang tadinya setengah-setengah percayanya, yang tadinya cuma tanggung-tanggung, yang tadinya on off, ya, harus teguh menjadi umat yang benar-benar percaya, bukan sekedar percaya, ya, menjadi anak-anak, menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi anak-anaknya terang. Yes, terkadang kita suka nggak sadar melakukan hal yang memang menjauhkan diri kita dari kebenaran. Padahal kita tahu itu benar, tapi kita jauhi. Karena apa? Masih ada egois. Masih ada kedagingan yang lebih besar daripada rohani kita. Ingat Bapak Ibu, harus roh kita yang lebih besar. Ya, diperlukan kerendahan hati. Umat percaya, anak-anak dan hamba Tuhan yang berhikmat. Yes, jadi hamba Tuhan yang berhikmat. Ya, bukan yang cuman bernikmat saja, tapi harus berhikmat. Kalau nikmat itu secara duniawi, kalau hikmat itu secara rohani. Bagaimana kita harus bisa lebih terus mendengarkan suara Tuhan, lebih terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, minta hikmat itu sama Tuhan, karena hikmat itu ada termasuk produknya Tuhan, produk kebenaran Tuhan. Minta sama Bapa kita, minta hikmat itu, sehingga hikmat itu boleh diturunkan. Ya, jadi dalam kerendahan hati itu memiliki kekuatan besar, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu bukan berarti kita sakti, nggak sakit, nggak miskin, bukan gitu Bapak Ibu. Kuasa Tuhan itu nyata dan besar apabila kita merakum perintahnya. Salah satunya adalah tadi, kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita punya kekuatan besar, kita punya kuasa untuk bisa menerima masukan, menerima teguran, menerima didikan, ya. Lalu dapat mengintrospeksi diri dari kerendahan hati. Dan yang ketiga itu, bagaimana kita harus benar-benar menjadi umat yang percaya, benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, benar-benar menjadi hamba Tuhan yang berhikmat. Dan semuanya adalah hamba Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kepekaan. Dan meminta kepekaan itu karena Tuhan bisa memakai siapapun, Bapak Ibu. Yes. Segala keadaan, segala kondisi, kemudian segala apapun yang dapat menegur kita. Dan biasanya
orang-orang yang sombong, yang menerima teguran, didikan, bahkan tongkat yang seperti itu. Di Amsal 29 ayat 1 mengatakan, ya, orang yang sombong akan menerima teguran. Kita nggak mau jadi orang sombong, Bapak Ibu. Ya, kita mau jadi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Dengan begitu kita masih terus berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, ya. Dan kita mau terus biar Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yes, kerendahan hati harus kita miliki sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan hikmat dan didikan itu. Kemudian Bapak Ibu, berani ditegur berarti berani memperbaiki diri. Amin. Ada amin ya? Ada amin ya? Yes, berani ditegur berarti berani memperbaiki diri. Kita nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Kita nggak ada yang sempurna. Tuhan Yesus yang menyempurnakan, Roh Kudus yang menyempurnakan. Percaya itu. Jadi bukan satu keputusan lagi, tapi harus berani. Berani menerima teguran, berani menerima didikan, dan terus menerima ajaran atau tongkatnya Tuhan. Sehingga kita tidak lari dari jalannya Tuhan. Sehingga kita tidak serong, tidak jauh dari ajarannya Tuhan. Nah, prinsip-prinsip yang benar ada di dalam firman Tuhan, dan itu hidup yang dapat mengubahkan setiap daripada kita. Amsal 29 ayat 17. Yes. Bahwa prinsip, bahwa nasihat Tuhan, bahwa perintah-perintah Tuhan itu ada semua. Dan itu mengarahkan setiap daripada kita. Dan itu menguntungkan kita, Bapak Ibu. Saya percaya setiap perintah Tuhan, setiap nasihat Tuhan bukan untuk Tuhan, bukan menguntungkan Tuhan, tapi menguntungkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biar kita bisa berjalan dalam hikmatnya Tuhan, sehingga kita bisa memperoleh apa? Sukacita dan damai sejahtera. Itu dia paling top dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, hidup penuh dengan sukacita. Mau nyaman nggak nyaman, sukacita. Mau enak nggak enak, kita masih punya damai sejahtera Tuhan. Nah, itu diperlukan untuk menghadapi setiap tantangan hidup kita, setiap tekanan hidup kita. Ya. Nah, kewajiban kita sebagai seorang beriman yaitu menerima didikan yang dari Tuhan. Amin. Kewajiban kita sebagai orang percaya, terima didikan itu dengan kerendahan hati, ya, tidak dengan kesombongan, lalu mendidik dan menjadi teladan dari anak-anak kita, komunitas yang dipercayakan Tuhan terlebih dari diri sendiri. Yang pertama tadi, kita wajib sebagai seorang beriman yaitu menerima didikan yang dari Tuhan. Amin. Yang kedua adalah, ingat, mendidik dan menjadi teladan dari anak-anak kita. Jangan anak-anak kita terus yang kita marahi. Ada orang tua yang saya lihat marahin anaknya. Ya, kamu jangan merokok, kamu jangan minuman keras. Tapi bapaknya merokok, bapaknya minuman keras. Ingat, didikan itu bisa benar-benar terjadi, ya, terjadi teladan juga itu dari kita dulu, baru kepada anak-anak kita. Jangan suka marah-marah, tapi di rumah bapaknya marah-marah. Ya, kamu jangan suka bawel, tapi mamanya bawel. Ayo, terima didikan itu. Kita mendidik, tapi kita harus juga terdidik dulu. Hidup kita, terutama hati kita. Kemudian, tekun dalam melakukan firman Tuhan. Yes, tekun dalam melakukan yang namanya firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, tekun itu berarti kita mau taat dan juga kita mau setia. Itu adalah buahnya dari iman. Kita percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih, bahwa Tuhan itu adalah sungguh-sungguh penyelamat kita, dan Tuhan itu yang sudah memberikan keselamatan buat kita. Berarti sekarang kita kerjakan keselamatan itu. Dengan apa? Jadi pelaku-pelaku firman yang setia. Jangan cuma mendengar. Ya, mendengar tapi nggak melakukan, itu kayak belanja online, keranjang, tapi nggak cekot. Nah, kita mau mendengar
dan melakukan. Tekun dalam melakukan firman Tuhan. Tekun berarti apa? Nggak naik turun, nggak up and down. Terus lakukan firman Tuhan. Maupun keadaan kita lagi nggak enak, keadaan kita sakit, keadaan kita tertekan, tetap kita lakukan firman. Tetap kita nomor satukan firman. Amin. Yang keempat, jangan mengeraskan hati, melainkan siap untuk dibentuk. Ada amin? Mau dibentuk Bapak Ibu? Yes. Dengan cara apa? Terima yang namanya didikan. Terima yang namanya teguran. Terima yang namanya masukan. Nggak usah emosi. Santai. Slow. Ya kan? Kalau memang itu dari Tuhan, itu akan membentuk kita. Kalau tidak, ya sudah. Nggak akan ada efek apapun. Amin? Kita harus bisa dan mau diingatkan, dikoreksi, dan belajar dari kesalahan yang masa lalu. Karena itu akan mengubah perilaku kita, mengubah karakter kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, didikan dan ajaran itu seperti cahaya yang akan menuntunmu keluar dari kegelapan menuju kepada terang kehidupan dan terus menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Penuh Kasih, terima kasih atas firman yang boleh menegur setiap daripada kami, Bapa. Ajar kami terus, Bapa, ingatan kami agar kami selalu rendah hati, Bapa. Sehingga kami boleh terus menerima masukan dan didikan yang daripadamu, Bapa. Karena kami butuh itu, Bapa. Kami butuh didikanmu. Kami butuh hikmat. Kami butuh teguran. Kami butuh masukan daripadamu, Bapa. Sehingga masukan didikan ini dan tongkat yang boleh ada pada kami ini mengubahkan setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hari ini boleh bergabung secara online di YouTube maupun di Facebook, Bapa. Berkati keluarga mereka, Bapa. Berkati kesehatan mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Jamah, Bapa. Berikan kemanisan pada keluarga-keluarga Tuhan, Bapa. Berikan kesejahteraan buat anak-anak Tuhan. Jamah terus, Bapa. Lawat apa yang menjadi kerinduannya, Bapa. Dan saya percaya, Bapa, biar hidup dan hati mereka diubahkan oleh karena firman Tuhan. Roh Kudus terus bekerja. Berikan mereka hati yang kuat, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang taat dan juga yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang mengubahkan. Ibadah yang membuat kita semakin bertumbuh dan juga bertambah di dalam Tuhan. Dan semakin meningkat dalam iman dan juga pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dari Sang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja Damai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha datang kedua kalinya dan untuk menjemput kita di awan nan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang telah menerima dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, blessing. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work.
Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. For all workers and volunteers, we'll have our worker prayer meeting on Saturday, 2nd March 2024 at 12 p.m. It will be held at ECL North Coburg. Let's unite in prayer and vision. 2024 Easter Camp will be held at Allenby Camp from Friday 29th of March to Monday 1st of April 2024. Costs will be $200 for adults and $145 for children above 3 years old. Fees will cover accommodation, meals, and activities. Looking forward to having you all. Exciting news! Now you can give your regular or special offering online. There is a QR code available on the offering envelope. Thus, give according to what God put in your heart, as He loves a cheerful giver. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.